Puasa ini bukan penyiksaan. Puasa ini adalah kesehatan. Kalau kita rasionalkan, 1 tahun ada 12 bulan, 11 bulan itu kita bebas makan apa saja, minum apa saja, gitu kan. Ada puasa sunnah ya ada, sebagaimana kita akan jelaskan sebentar insya Allah. Tetapi, kalau orang tidak kerjakan tidak berdosa. Selama 11 bulan, itu tidak ada kewajiban kita untuk berpuasa. Hukumnya sunnah. Ramadan datang, ya ini sebenarnya untuk membersihkan ya, diri kita dari semua, kalau ini kita bicara duniawianya ya, makanan-makanan dan minuman yang masuk yang mungkin tidak terkontrol. Dengan puasa maka itu akan dibersihkan ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi puasa itu adalah kesehatan. Cukup banyak penelitian yang saya coba lihat di YouTube dari para teman-teman muslim, ya tentu yang muslim, dokter-dokter muslim yang mengadakan pelatihan, mereka sampai mengadakan seminar ya untuk itu. Ternyata memang kesehatan adalah satu hal yang membawa pada kesehatan adalah seringnya orang berpuasa. Karena sumber permasalahan dari semua penyakit dari masalah makanan dan minuman. Dan ini subhanallah sudah disimpulkan oleh Nabi SAW dalam sebuah sabda beliau, tidak ada sebuah wadah ya, yang lebih buruk yang diisi oleh manusia dibandingkan perutnya. Maknanya apa? Ternyata ini yang menjadikan paling banyak sumber permasalahan dalam kehidupan seseorang. Kapan dia bisa mengontrol dengan berpuasa, maka secara otomatis tentunya itu akan sangat baik buat dia. Jadi ini sebenarnya bukan penyiksaan. Nah, kita masuk ke masalah mutiara yang pertama adalah masalah puasa ini. Dalam Islam kita dianjurkan untuk memperbanyak juga puasa-puasa sunnah. Yang paling pertama yang sudah kita tahu sama-sama adalah puasa 6 hari bulan Syawal. Ini bulan Syawal sekarang. Bapak Ibu dianjurkan agar berpuasa 6 hari bulan Syawal sebagaimana hadits Abu Ayyub radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Muslim bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man shama Ramadhana thumma atba'u sittan min Syawal kana qasiyamid dahr." Siapa yang berpuasa Ramadan sebulan penuh kemudian diikuti 6 hari, bahasa saya ini supaya mudah difahami saja, ada tambahan saja. 6 hari saja dari bulan Syawal, maka pahalanya sama dengan puasa setahun penuh. Rasionalnya, kalau seandainya ada seseorang kerja di satu perusahaan, lalu kemudian pemilik perusahaan mengatakan, siapa yang kerja Januari sebulan penuh, kemudian dia tambah 6 hari saja dari bulan Februari, maka saya akan kasih gajinya, payrollnya 12 bulan. 1 tahun dapatnya. Saya yakin semua pegawainya akan berlumba-lumba, gitu kan? Karena hanya kerja 1 bulan, tepatnya 5 pekan lah ya. Karena dalam bulan-bulan Hijriah tidak seperti bulan Masehi ya. Tidak ada 5 pekan. Bulan Hijriah itu selalu 4 pekan. Kan gitu. Dan juga tidak ada tanggal 31. Dia maksimal tanggal 30. Berarti 1 bulan 4 pekan, tambah 1 pekan lagi berarti 5 pekan, maka akan dapat gaji 365 hari full. Orang pasti akan berlumba-lumba. Nah inilah yang dijanjikan dalam puasa yang Bapak Ibu dianjurkan kerjakan setelah Ramadan ini. Kata Nabi SAW, siapa yang puasa 1 bulan Ramadan, sebulan penuh, maka setelah diikuti dengan 6 hari bulan Syawal, maka sama dengan pahala setahun penuh, puasa setahun penuh tanpa berhenti. Jadi sama dengan 365 hari kita puasa non-stop. Itulah dengan 6 hari bulan Syawal. Nah, sistemnya bisa 6 hari berturut-turut, bisa juga ya, dipisah-pisah. Bisa berapa hari, misalnya Bapak Ibu mau gabungin antara puasa Senin Kamis sama puasa Syawal, boleh saja. Dipilih hari Senin sama Kamis setiap pekannya, oh Senin ini saya mau puasa, niat Syawal. Sekaligus niat puasa Senin, dibolehkan. Karena sunnah sama sunnah masih boleh digabung gitu kan. Begitu juga dengan hari Kamisnya. Tapi tidak boleh digabung antara sunnah sama wajib. Nggak boleh misalnya ibu-ibu kebetulan Ramadan kemarin ada utang Ramadan, kemudian mau puasa Ramadan sekaligus puasa Syawal dalam 1 hari, itu nggak bisa. Sebagaimana nggak bisa digabung antara qabliyah duhur sama sholat duhurnya gitu kan. Tetapi sunnah sama sunnah masih terbuka pintunya. Oleh karena itu kita bisa pilih. Kalau kita dalam 1 bulan Syawal ada 4 pekan, maka pekan pertama misalnya Senin Kamis, pekan kedua Senin Kamis, pekan ketiga Senin Kamis, sudah selesai 6 hari bulan Syawalnya misal. Ya. Kemudian yang kedua adalah puasa Senin dan Kamis yang sudah sangat sering kita dengar. Landasan hukumnya adalah hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Tirmidzi.
Bahwasanya Nabi SAW waktu ditanya, kenapa anda puasa Senin dan Kamis? Maka beliau mengatakan, tu'radul a'malu yawmul itsnin wal khamis. Karena pada hari Senin dan Kamis, amal-amal dilaporkan kepada Allah, ke langit. Fa'uhibbu an yu'rada amali wa ana sha'im. Dan aku pengen sekali pada saat lagi dilaporkan amalku, aku sedang berpuasa. Karena puasa adalah amal yang paling Allah cintai. Hadits Bukhari menjelaskan, kata Nabi SAW, kullu amal ibn Adam lahu, kullu amal ibn Adam lahu illa kullu amal ibn Adam lahu al-ashru al-hasanatu bi asyri amsalihha ila 700 dhi'fin. Semua amal ibadah anak Adam sudah tentukan kadar pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Kalau Allah Azza wa Jal, lalu Allah mengecualikan illa saum, kecuali puasa, fa inna uli wa ana ajzibi, karena dimiliku dan aku akan balas secara langsung. Jadi puasa itu adalah amal ibadah yang paling besar pahalanya. Oleh karena itu Nabi SAW ingin pada saat dilaporkan ke langit, maka beliau sedang puasa Senin dan Kamis, gitu ya. Kemudian disebutkan juga dalam riwayat yang lain, sama riwayat Tirmidzi dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, karena Rasulullah SAW yataharra shaum yaumul itsnin wal khamis. Ketahuilah Nabi SAW itu selalu menjaga semaksimal mungkin tidak melewatkan puasa Senin dan Kamis. Dan ini menandakan memang Nabi SAW selalu mengerjakannya. Jadi puasa yang ketiga, Ayyamul Bid, puasa 3 hari setiap bulannya, dikenal dengan puasa hari-hari putih. Ya. Ini dikerjakan di yang paling afdal 13, 14, 15 dari bulan Hijriyah. Biasanya cirinya bulan lagi purnama, gitu kan. Dan hadisnya adalah hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Shaumu 3 ayyam min kulli syahr, shaumad dahri kullah." Berpuasa 3 hari setiap bulannya, maka sama dengan puasa setahun penuh. Ya, ulama coba menjelaskan bagaimana bisa puasa 3 hari setiap bulan dapat pahala 1 tahun penuh. Dikembalikan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Siapa yang mengerjakan 1 pahala akan dilipat gandakan 10 kali lipat, ya. Maka beliau mengatakan kalau orang puasa 3 hari setiap, ulama mengatakan kalau orang puasa 3 hari setiap bulannya, berarti setiap puasa 1 hari dilipat gandakan 10 kali lipat bersama dengan puasa selama 10 hari. Ya, kalau 3 hari puasa setiap bulan bersama dengan 30 hari atau 1 bulan mereka puasa. Kalau berlanjut terus, maka berarti dia akan seakan-akan berdapat puasa atau melakukan puasa setahun penuh. Ya. Kalau seseorang itu berhalangan, dia tidak bisa berpuasa di tanggal-tanggal ini. Contoh misalnya ibu-ibu tahu rutinitas haidnya biasanya jatuh di bulan-bulan Hijriyah. Di pertengahan bulan Hijriyah. Maka dia bisa pilih tanggal berapa saja. Misalnya tanggal 1, 2, 3 dari bulan Hijriyah. Atau 7, 8, 9. Atau 21, 22, 23. Tapi afdalnya adalah dikerjakan 13, 14, 15. Afdal ini disebutkan dalam riwayat Tirmidzi. Karena Nabi SAW bersabda kepada Abi Dzar radhiyallahu anhu, "Idza sumta min asy-syahri thalathan fasum 13 wa 14 wa 15." Hai Abi Dzar, kalau seandainya kau ingin puasa 3 hari setiap bulannya, maka jadikan dia di 13, 14 dan juga 15.